Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Hai. Halo adik-adik semua, senang lagi jumpa dengan adik-adik semua di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik semua, lo percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Walaupun kita ibadah secara online, tapi percaya adik-adik semua selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Kami percaya kasih-Mu yang begitu besar kepada kami Tuhan, sehingga Engkau telah mempersiapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dalam acara sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik semua, setiap hari kita pasti merasakan sesuatu yang sangat melelahkan ataupun meletihkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi percaya Tuhan pasti akan menolong kita dalam segala hal. Mari adik-adik kita angkat satu pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adik-adik semua, bagi adik-adik yang ingin mempersembahkan pujian, adik-adik bisa menghubungi Lose Stefanus. Nah adik-adik semua, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik-Nya.
vaksin COVID-19? Oh, ada yang belum? Tenang, sabar, menunggu gilirannya, oke? Walaupun kita semua nanti sudah mendapatkan vaksin, tetap kita harus mengikuti atau menjalankan protokol kesehatan. Setidaknya 3M, apa saja? Menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan, dan menjaga jarak. Good. Adik-adik, Lose Ine akan mengajak kita semua berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan tugas sekolah? Apakah semuanya sudah dikerjakan? Aman? Beres? Wah, waktu Lose Ine bertanya tentang tugas sekolah, ada yang langsung merengut wajahnya. Mungkin di antara kalian akan bilang, Lose, saya bukannya tidak mau menyelesaikan tugas sekolah, tapi saya bingung. Tugasnya susah sekali, saya mendapatkan kesulitan. Jadi berhenti dulu kemarin dan juga belum dikerjakan lagi. Nah, adik-adik, tidak apa-apa. Nanti setelah kalian mengikuti ibadah ini, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, setelah selesai ibadahnya, kalian menghafalkan ayat hafalan, dan setelah makan siang kalian bisa melanjutkan kembali mengerjakan tugas. Ya, jangan patah semangat, kerjakan lagi tugasnya. Tugas sekolah harus diselesaikan dengan baik. Mungkin kadang-kadang ketika kita mengerjakan PR atau tugas-tugas, mungkin kita berpikir, aduh kenapa sih harus ada tugas, kenapa sih harus ada PR? Nah, hal itu akan melatih kita atau membantu kita untuk mengingat kembali pelajaran yang sudah kita terima di sekolah. Jadi, setiap tugas, setiap PR tersebut adalah untuk mengulang apa yang sudah kita terima di sekolah. Nah, kadang-kadang kita akan mengalami kesulitan ketika kita mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi membuat kalian bingung gimana caranya, membuat kalian putus asa mungkin karena kesulitan waktu diberikan soal-soal. Tapi adik-adik, jangan langsung patah semangat. Tetap berusaha untuk mengerjakan. Kalau memang sulit sekali, kalian bingung, bisa bertanya kepada kakak-kakak kita, bisa bertanya atau langsung hubungi guru kalian untuk bertanya ulang. Nah, adik-adik, pada saat kita mungkin mendapatkan kesulitan ketika mengerjakan tugas atau PR, disitulah kita dapat belajar sesuatu. Di dalam firman Tuhan hari ini, kita akan melihat seseorang yang juga mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Tetapi orang tersebut akhirnya dapat belajar sesuatu. Bagaimana Allah memimpin dia. Siapakah orang ini? Mari adik-adik, Lose Ine mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya. Bukalah kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Lose Ine ulang ya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Kalian bisa tetap buka Alkitabnya. Adik-adik, masih ingatkah kalian? Setelah Raja Salomo meninggal, lalu dia digantikan oleh anaknya. Nah, pada saat itu, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Bagian utara yang sering kita sebut kerajaan Israel, dan bagian selatan yang sering kita sebut kerajaan Yehuda. Nah, bagian firman Tuhan yang tadi kita buka, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-18 ini, itu menceritakan bagaimana keadaan umat Tuhan di kerajaan bagian utara, yaitu kerajaan Israel. Saat itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Ahab. Dia memiliki seorang istri yang disebut ratu, namanya Ratu Isabel.
Nah, mereka berdua melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menyembah Tuhan Allah mereka, tetapi Raja Ahab dan Ratu Isabel serta membawa rakyatnya untuk menyembah dewa-dewa yang disebut Baal. Bahkan Raja Ahab membuat patung untuk disembah. Nah, adik-adik, apakah ini yang dikehendaki oleh Tuhan? Tentu tidak. Tuhan menginginkan agar semua umatnya menyembah Dia, karena Dialah Allah yang sejati. Mereka sudah dipimpin keluar dari tanah Mesir dan mereka sudah dibuat menjadi bangsa yang besar. Tetapi mereka lupa, mereka bukannya menyembah Tuhan dalam mereka, tetapi mereka malah menyembah dewa-dewa. Saat itu, seorang nabi Allah yang bernama Elia diperintahkan oleh Allah untuk berhadapan dengan Raja Ahab dan juga umat Israel. Dan Nabi Elia mengajak seluruh nabi-nabi palsu untuk berkumpul bersama dengan dirinya di Gunung Karmel. Lalu Nabi Elia mengajak umat Israel untuk memilih siapakah yang akan mereka sembah. Apakah mereka akan menyembah dewa-dewa Baal? Ataukah mereka akan menyembah Allah yang sudah menyelamatkan dan yang sudah melindungi mereka? Kemudian Nabi Elia menyuruh nabi-nabi palsu tersebut untuk menyiapkan altar, menyiapkan korban persembahan. Lalu Nabi Elia menyuruh mereka, berdoalah kepada dewa-dewamu, memohon agar dewa-dewa dapat menurunkan api. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah api itu turun? Tentu tidak. Karena Baal atau dewa-dewa yang mereka sembah itu bukan Allah sejati. Kemudian majulah Elia dan dia berdoa. Dia memohon kepada Tuhan agar menurunkan api. Dan apa yang terjadi adik-adik? Betul, api tersebut turun dan membakar seluruh isi yang ada di atas altar itu. Ketika orang banyak melihat mujizat itu, kemudian mereka tersungkur dan berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Lalu kemudian nabi-nabi palsu tadi yang jumlahnya 450 orang, mereka ditangkap dan dibunuh. Kemudian Raja Ahab menceritakan kepada Ratu Isabel semua kejadian yang ada di Gunung Karmel. Dan hal itu membuat Ratu Isabel menjadi marah. Lalu dia menyuruh seseorang untuk pergi kepada Nabi Elia dan memberikan pesan. Apa pesannya adik-adik? Pesannya adalah Nabi Elia akan dibunuh besok. Bagaimana reaksi Nabi Elia ketika mendengar pesan itu? Tentunya dia merasa takut, lalu dia lari menyelamatkan nyawanya. Dia pergi ke kota Beersheba, kemudian dia meninggalkan pelayannya di sana, kemudian dia pergi seorang diri ke padang gurun. Perasaannya saat itu sekacau, lalu dia terduduk di bawah pohon ara. Kemudian dia mengatakan apa? Di ayat yang keempat, 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, dia katakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Elia begitu putus asa adik-adik. Betul, dia sudah menyaksikan kuasa Allah ketika di Gunung Karmel. Tetapi dia pun tidak dapat menghilangkan rasa takutnya karena Raja Ahab, Ratu Isabel, pengikut Baal masih berkuasa di kerajaan Israel. Lalu dia berpikir pekerjaannya menjadi sia-sia. Semua usahanya sia-sia. Lalu dia berpikir untuk apa dia hidup. Setelah berdoa, dia tertidur. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan menyentuh dirinya. Bangunlah, makanlah. Kemudian Elia terbangun dan di dekatnya sudah tersedia roti bakar dan kendi yang sudah terisi air. Kemudian dia makan dan minum.
dia berbaring lagi dan tertidur. Setelah beberapa saat, malaikat datang kembali dan menyentuh dirinya. Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu akan terlalu jauh bagimu. Kemudian Elia makan dan minum dan dia merasa kuat. Elia berjalan 40 hari dan sampailah dia di gunung Horeb. Kemudian dia bermalam dalam sebuah gua. Lalu Tuhan bertanya kepada Elia. Mari kita perhatikan ayat yang ke-9. Tuhan bertanya kepada Elia, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu Elia menjawab, ayat yang ke-10. "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang." Elia katakan, "Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Tuhan mendengarkan Elia. Lalu Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dari gua dan berdiri di atas gunung. Elia pun melakukan apa yang diperintahkan. Lalu dia menantikan Tuhan. Tidak lama kemudian datanglah angin besar dan kuat yang memecah gunung-gunung dan bukit batu. Tetapi tidak ada Tuhan. Elia pun masih menunggu. Kemudian datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan. Lalu datanglah api. Saat itu Tuhan pun tidak berbicara. Kemudian Elia masih menunggu, menantikan Tuhan. Adik-adik, ternyata Tuhan berbicara kepada Elia melalui angin sepoi-sepoi. Lalu Tuhan bertanya kepada Elia. Apa pertanyaannya? Mari kita baca di ayat yang ke-13. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Kemudian Elia menjawab, sama seperti apa yang dia sampaikan sebelumnya. Dan Tuhan memberikan perintah kepada Elia. Tuhan bertanya kepada Elia bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang menjadi persoalan atau kesulitan Elia. Tapi Tuhan ingin membukakan kepada Elia situasinya saat itu. Tuhan memberikan harapan dan tujuan yang baru. Sebelumnya Elia menantikan Tuhan agar Tuhan menghukum Raja Ahab dan menghukum Ratu Isabel serta seluruh umat yang tidak menyembah padanya. Elia menantikan kapan Tuhan akan menghukum mereka dengan hal-hal yang spektakuler. Mungkin dia berharap Tuhan mendatangkan angin besar. Tuhan mendatangkan gempa bagi mereka. Tuhan mendatangkan api bagi mereka. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Kini Elia tahu bahwa Tuhan bekerja dengan diam-diam dan mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan umatnya dengan cara Tuhan yang hebat. Tuhan memberikan kabar gembira kepada Elia bahwa di tengah-tengah bangsa Israel tersebut ada 7.000 orang yang masih percaya kepada Tuhan. Jadi Elia tidak sendirian. Allah telah memelihara umatnya meskipun ada di tengah-tengah bangsa Israel yang tidak taat. Dan Allah mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan kita semua. Lalu apa buktinya Allah menyatakan rencananya? Buktinya adalah Ia telah mengutus anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, datang ke dunia ini. Dan Dia adalah Juru Selamat yang mengampuni dosa kita dan yang membebaskan kita dari hukuman dosa. Adik
menghadapi kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Kesulitan yang kita hadapi akan membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan kita. Dan kita juga bertumbuh dalam belajar beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur ketika kami diberikan kesempatan untuk memanggil Engkau Bapa. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini yang menguatkan kami semua. Bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu. Engkau berkuasa atas keadaan, segala keadaan. Dan Engkau selalu menyertai dan bersama-sama dengan kami. Meskipun kami ada di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam kesusahan. Ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu peduli akan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tolong terus ajarkan kami, ingatkan kami. Kami mohon agar Roh Kudus menolong kami untuk mengingat firman-Mu, untuk berjalan dalam keseharian kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.